Alhamdulillah teman-teman kita bisa berjumpa kembali ya. Ini kira-kira masih ada yang mau bergabung nggak ya? Kalau nggak ada kita segera mulai saja maksudnya. Mungkin sambil ini ya, sambil jalan aja. Nanti ini kita rekam bagi teman-teman yang tidak bisa mengikuti atau telat mungkin bisa memutar ulang videonya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kita pada siang hari ini akan melanjutkan materi kita. Siang ini kebetulan kita akan membahas tentang sabab wurudil hadis ya, sebagai instrumen penting untuk membantu kita ya dalam memahami lebih baik lagi, lebih lengkap lagi perkataan atau sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin materi sudah teman-teman ini ya lihat, jadi baca. Oke, ini materinya. Cuman sebelum kita masuk ke sana, saya ingin review dulu tentang tema topik kemarin. Ada nggak yang ingin ditanyakan sama teman-teman? Atau ada yang ingin disampaikan nggak? Kalau nggak ada, saya ingin perwakilan dari teman-teman untuk memberikan sedikit ulasannya tentang materi kita di minggu yang lalu. Silahkan. Ada yang mau memulai? Silahkan teman-teman. Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Atau ada yang menemukan kasus, boleh juga tentang satu dua hadis yang teman-teman jumpai dalam waktu belakangan yang kemudian menjadi pertanyaan ya di benak teman-teman semuanya. Silahkan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjutkan materi dulu deh. Oke. Ya, dalam materi kita teman-teman. Ya, ini sebagai pengantar saja ya, tentang asbabul wurud. Saya ingin bicara tentang konteksnya dulu, mengapa kita perlu mendiskusikan asbabul wurud ini sebagai salah satu instrumen, cara ya, pendekatan untuk lebih memahami hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Nah, kalau kita kembali kepada proses periwayatan ya, periwayatan hadis yang sangat panjang, di mana kita yang hidup di hari ini, abad 15 Masehi, 1441 Hijriah, tinggal beberapa hari lagi, itu kita sudah memasuki tahun 1442 Hijriah. Nah, sudah sekitar ribuan tahun ya. Hadis itu sampai kepada kita. Kita hidup di hari ini ya, masih bisa mendapatkan jejak-jejak Rasulullah gitu. Nah, hadis yang kita terima hari ini, yang kita dengar, kita baca di kutipan buku, majalah, hari ini memes, kemudian ceramah-ceramah, khutbah-khutbah, itu pada umumnya berasal dari kitab-kitab ya yang ditulis dari abad kedua Hijriah sampai ke abad 5 Hijriah ya. Nah,
untuk sampai kepada kitab-kitab tersebut dari zaman Rasulullah sampai kitab-kitab tersebut setidaknya butuh 6 periwayat, 6 generasi ya, 6 orang dari Rasulullah ya sampai kepada penulis-penulis kitab hadis. Misalnya Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan seterusnya. Setidaknya butuh 6 ya. Paling pendek itu 3. Dalam Sahih Bukhari itu ada yang disebut sebagai sulasiyat. Sulasi itu dari kata salasah ya, artinya 3 ya. Sulasiyat ini artinya hadis-hadis yang diriwayatkan dengan jalur yang hanya 3 orang perawi ya. Jadi dalam sanadnya itu hanya ada 3 orang perawi. Namanya apa? Sulasiyat. Umumnya 6 orang perawi. Nah, dalam proses periwayatan, seringkali yang diriwayatkan adalah kata-kata nabinya, kata-kata Rasulullahnya saja. Dan itu kebanyakan adalah yang pendek-pendek. Hadis yang pendek-pendek ya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu misalnya. Yang jenis-jenis seperti itu, barang siapa begitu, itu sangat banyak sekali. Pada umumnya ya hadis-hadis itu diriwayatkan dalam format yang pendek-pendek. Kalau ada cerita Rasulullah khutbah Jumat atau naik mimbar terus khutbah yang sampai kepada para imam ahli hadis ya, itu biasanya yang pendek-pendek. Misalnya hadis innamal a'malu binniyat ya teman-teman. Hadis itu didengar oleh Sayyidina Umar bin Khattab ya dari Rasulullah ketika Rasulullah sedang berceramah, berkhutbah ya. Nah, tentu saja kalau bisa kita bayangkan ceramahnya Rasulullah itu ya panjang harusnya loh ya. Tetapi yang disampaikan itu kemudian menjadi pendek. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Ya, wa man kanat hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha au dunyan yusibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Itu sudah cukup panjang sekali ya. Tetapi dan ini saya baca hanya sekian detik saja dan sepertinya tidak mungkin kalau Rasulullah itu khutbah ya, naik ke mimbar kemudian hanya menyampaikan terus turun lagi. Jadi ini menjadi salah satu indikasi bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan sampai kepada para penulis kitab hadis ya, itu adalah potongan-potongan, bagian-bagian pendek ya dari sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perkataan Rasulullah saja ya banyak yang diriwayatkan secara terpotong-potong begitu. Apalagi konteksnya, ini seringkali tidak disebutkan dalam periwayatan hadis. Ya ada hadis-hadis yang disebutkan ya konteks kemunculan hadis tersebut. Nah, pada umumnya teks hadis diriwayatkan tanpa disertai konteks kejadian yang menyertai. Nah, ini banyak kasusnya, ya banyak kasusnya. Sebagai contoh misalnya hadis tadi, innamal a'malu binniyat. Ini ceritanya panjang, tetapi yang diriwayatkan adalah perkataan Rasulullah-nya saja, tidak cerita yang mendahului kata-kata ini gitu loh. Nah, ceritanya kalau innamal a'malu binniyat ini ada seorang cowok laki-laki ya di Mekah yang ngefans banget dengan seorang perempuan bernama Ummu Qais. Siapa namanya? Ummu Qais. Nah, si Ummu Qais ini ya pada akhirnya mengikuti Rasulullah pindah ke Madinah. Tetapi si laki-lakinya ini dia masih pengen di Mekah lah, masih di Mekah. Nah, ketika para sahabat juga ternyata pada hijrah ke Madinah ya, laki-laki ini juga kemudian mengikuti
hijrahnya si perempuan ini, si Ummu Qais ini. Lalu ketika sampai Madinah muncullah rumor ya. Rumor bahwasanya ada orang yang hijrah itu tidak karena mematuhi instruksinya Rasulullah, tapi karena ngejar-ngejar apa namanya cem-cemannya, karena ngejar-ngejar perempuan yang sedang diidam-idamkannya. Nah, laki-laki ini kemudian dikenal di Madinah ya, disebut sebagai muhajir Ummu Qais. Orang yang berhijrah ya karena ngejar-ngejar perempuan yang namanya Ummu Qais. Nah, ini ceritanya panjang tetapi ya kemudian diriwayatkan ya secara teksnya saja, kata-kata Rasulullahnya saja. Padahal kata-kata itu ya itu punya ceritanya sendiri. Jadi kata-kata itu kalau bisa kita simpulkan ketika Rasulullah mendengar sahabatnya saling berrumor ya, membicarakan rumor, akhirnya Rasulullah naik mimbar kemudian berkhutbah. Nah, salah satu khutbahnya adalah semua itu kembali kepada niatnya. Kalau orang niatnya lillahi ta'ala ya insya Allah dapat pahala. Kalau niatnya untuk dunia ya yaitu yang akan dia dapatkan. Jadi nggak usah diterus-teruskan ngomongin orangnya, kira-kira gitu. Nah, kalau kita melihat kasus ini ya, teks hadis yang apa namanya ideal itu adalah atau memahami teks hadis itu idealnya sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan jalan ceritanya ya teman-teman. Nah, kalau tidak ditempatkan sesuai dengan jalur atau alur ceritanya, seringkali pemahamannya ini akan berbeda. Ya, contoh kecilnya innamal a'malu binniyat ini kalau sudah ke tangan ahli fikih yang dibahas adalah tentang status niat, rukun atau syarat. Kemudian kalau tidak niat bagaimana? Sah atau tidak ibadahnya? Ibadah ini butuh niat atau tidak? Niat itu tempatnya di mana? Kemudian apa saja yang harus diniati? Kalau dalam sholat fardu yang harus diniati adalah kefarduannya, kemudian jenis sholat fardunya, kemudian apalagi dan seterusnya, rincian niatnya. Kemudian niat itu harus talafut, dilafatkan atau tidak. Nah, hari ini perdebatannya itu ya pada akhirnya yang ada kelompok yang pro talafut biniat, pro melafalkan niat, dan yang anti melafalkan niat. Anti melafalkan niat. Nah, padahal konteks hadisnya ya itu ya menceritakan tentang orang yang menjadi sebab tersebarnya rumor ya pada saat itu. Nah, perdebatannya munculnya berdasarkan dari hadis-hadis tentang niat ini hari ini. Nah, sampai di sini kita bisa memahami bagaimana ketika hadis itu dilepaskan dari konteksnya. Ya, kita akan melihat bahwasanya orang kemudian memunculkan tafsir-tafsirnya sendiri. Misalnya ahli fikih ya, dia akan memunculkan tafsir-tafsir tentang terkait dengan hukum niat. Nah, ini jadi teks sudah dilepaskan dari konteksnya. Nah, disinilah kemudian penting juga kalau kita memahami hadis ya sesuai pada konteksnya tadi itu. Jadi kita akan mengetahui sebenarnya bagaimana sih saat itu gitu. Ini pengetahuan yang bersifat objektif. Pengetahuan yang bersifat objektif. Nah, karena itu dengan memahami konteks hadis kita akan terbantu ya saat memahami sabda-sabda atau kata-kata Rasulullah ini. Oh, ternyata kata-kata ini ditujukan untuk menyikapi suatu peristiwa, sehingga Rasulullah sebenarnya maunya begini dan seterusnya. Nah, oke, itu konteks ya teman-teman. Jadi saya ingin mengatakan sederhananya bahwa menempatkan hadis sesuai dengan konteks peristiwa itu terjadi ketika hadis itu diucapkan itu penting ya, itu muhimun jiddan, itu penting sekali.
Nah, oke, kita akan masuk ke apa namanya materinya. Dalam studi hadis ya, konteks kemunculan hadis itu disebut sabab urudil hadis ya. Ini wududil, keliru, mohon maaf nih. Tipe. Eh, saya singkat saja sabab urudil hadis ini SWH gitu kira-kira. Ada juga istilah lain, ada juga yang menyebutkan sababul hadis ya. Sababul hadis, sebabnya hadis itu keluar itu apa gitu. Atau ada juga asbab al-wurud gitu ya, asbabul wurud. Maksudnya sama, asbab wurudil hadis. Ada juga nanti istilah asbab iradil hadis. Jadi kalau sebab sababul wurud atau sebab kenapa Rasulullah itu mengatakan sesuatu gitu, yang kemudian disebut sebagai hadis. Nah, ada juga yang disebut sabab iradil hadis. Ini sedikit berbeda, teman-teman. Sabab ya, iradil, ini susah banget nih ternyata. Bentar. Ya, sabab namanya begini. Nah, sabab iradil hadis. Jadi sebab mengapa sebuah hadis itu dikutip oleh seorang sahabat. Jadi nanti kalau kita membaca kitab-kitab hadis ya, teman-teman, ada di dalam matannya itu di mana ceritanya itu tidak terjadi pada zaman Rasulullah, tapi terjadi pada zaman sahabat. Nah, ceritanya terjadi pada zaman sahabat, Rasulullah yang sudah wafat ya, ada sahabat yang berinteraksi dengan lingkungannya ya, kemudian mengutip hadis untuk menjelaskan suatu permasalahan atau sebagai dalil. Nah, pengutipan hadis oleh sahabat ya, ini disebut sabab iradil hadis. Ini juga masuk ke dalam pembahasan sababul wurud ini ya. Salah satu bentuk sababul wurud. Nah, itu istilah lainnya ya, teman-teman, istilah lainnya. Nah, kalau kita coba urai sabab urudil hadis ini, sabab ini artinya faktor atau alasan ya. Faktor yang mendorong terjadinya sesuatu. Seperti tadi misalnya, kenapa Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ya. Oh, ternyata sebabnya adalah ada orang laki-laki yang ngejar-ngejar perempuan. Jadi niatnya berhijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah itu adalah untuk mengejar perempuan, tidak untuk mengikuti, mentaati ya perintahnya Rasulullah. Nah, itulah kemudian menjadi sebab peristiwa yang menjadi sebab gitu ya. Kemudian wurud ini secara bahasa artinya kedatangan ya, atau kemunculan wurud. Kemudian hadis ini adalah perkataan, perbuatan ya, dan sifat Rasulullah sebagaimana definisi dalam studi hadis ya. Nah, jadi kalau bisa kita simpulkan, sabab itu faktor, wurud itu kemunculan atau kedatangan, hadis itu perkataan Rasulullah. Kalau kita gabungkan, SWH atau sabab wurudul hadis ini adalah peristiwa yang menjadi faktor ya kemunculan perkataan Rasulullah. Mengapa Rasulullah mengatakan sesuatu, peristiwanya apa? Nah, ini disebut sebagai sabab wurudil hadis. Moga-moga bisa dipahami ya, teman-teman. Nah, sabab wurudil hadis ini ada dua macam. Imam atau Syekh Ibnu Hamzah ad-Dimashqi ya. Ini seorang ulama bermadzhab Hanafi. Beliau punya kitab yang namanya Al-Bayan wa Ta'rif. Al-Bayan wa Ta'rif. Ini ada pembagiannya ya. Asbabul wurud itu. Yaitu asbabul wurud fi asrin nubuwah. Artinya asri ini artinya masa ya. Nubuwah ini kenabian. Jadi sabab urudil hadis yang terjadi pada masa Rasulullah masih hidup. Ya seperti kasus dalam hadis innamal a'malu
Biniyah tadi itu. Ceritanya terjadi pada masa Rasulullah, ya. Jadi kalau kita nanti nemu hadis kemudian ada ceritanya terjadi pada masa Rasulullah, maka ini termasuk golongan sabab urudil hadis fi asrin nubuwah. Yang kedua adalah sabab urudil hadis ya ba'da asrin nubuwah atau peristiwa setelah wafatnya Nabi, ya. Rasulullah sudah wafat, ya, lalu ada suatu kejadian, lalu sahabat Nabi ini mengutip hadis untuk menjelaskan sebuah permasalahan. Ya, nanti contoh-contohnya akan kita lihat apa saja asbabul wurud ini dan bagaimana ya perbedaan antara pemahaman yang didasarkan kepada asbabul wurud dan pemahaman yang sudah tidak lagi memperhatikan ya asbabul wurudnya. Oke, sebelum itu kita akan lihat dulu sebenarnya apa sih fungsi mempelajari, memperdalam diskursus tentang sabab urudul hadis ini. Ya, fungsi-fungsinya ini setidaknya ada 4 menurut para ulama ya. Pertama, memberikan pemahaman yang utuh. Ya, pemahaman yang utuh itu satu pemahaman secara tekstual itu apa? Lalu maksud dari kata-kata Rasulullah ini apa? Ya, jadi itu pemahaman yang utuh. Kita bisa memahami maksudnya Rasulullah kalau kita tahu konteksnya, tahu sababul wurudnya. Kalau nggak tahu sababul wurudnya ya masih bertanya-tanya sebenarnya. Kemudian yang kedua, mengungkap alasan dibalik suatu aturan. Misalnya ini, Rasulullah mengatakan A, B, C, D, E, F, G misalnya. Ini bentuknya aturan. Nah, kalau kita tidak tahu konteksnya, kita tidak tahu sebenarnya mengapa Rasulullah mengatakan seperti itu. Nah, contohnya begini. Ada hadis yang mengatakan al-ma'u la yunajjisuhu syai'un. Al-ma'u la yunajjisuhu syai'un. Al-ma'u artinya air ya. La yunajjisuhu itu tidak akan bisa dibuat najis syai'un oleh apapun. Kalau kita pahami secara tekstual ya teman-teman. Tidak ada benda apapun atau sesuatu apapun itu bentuknya yang bisa mengubah status air menjadi najis. Apapun bentuk airnya, berapapun ukurannya, ya dari air diambil dari mana saja, macamnya apa saja air itu ya, itu tidak akan menjadi najis kecampuran apapun. Nah, kalau kita pahami secara tekstual, ini akan bertentangan dengan kebiasaan kita atau pandangan yang populer di masyarakat kita. Ya enggak? Kita mengenal air suci dan mengenal air yang najis. Ada juga nanti air yang mustakmal. Ya enggak? Kita berwudu, bersuci, mandi besar ya. Itu diharuskan memakai air yang bersih, yang suci ya, yang tidak najis ya. Nah, kalau berdasarkan hadis ini ya, hadis ini menyatakan secara sederhana bahwa tidak ada air yang najis. Tidak akan ada sesuatu pun ya, apapun benda yang tercampur dengan air yang kemudian mengubah air itu menjadi najis. Ini kan bertentangan dengan konsepsi yang kita pahami selama ini ya, teman-teman. Misalnya ada air seember, ini kecipratan air pipis misalnya.
Kalau dalam konsepsi yang kita kenal hari ini, airnya kan menjadi najis, ya. Tetapi kalau kita pakai hadis ini semata, maka ya nggak ada air najis sekalipun kena pipis gitu loh. Atau sekalipun kejatuhan kotoran cicak, kotoran tikus ataupun kotoran apapun itu yang dalam pandangan umum ya di masyarakat kita itu akan disebut najis. Nah, terus apa maksudnya teks ini? Kenapa Rasulullah mengatakan al-ma'u la yunajjisuhu syai'un? Air itu tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu apapun. Ya. Nah, kenapa Rasulullah mengatakan ini? Terus maksud aturan ini itu apa? Nah, ini hanya bisa alasannya di balik aturan ini atau kata-kata ini, ya, hanya bisa diungkap kalau kita tahu sababul wurudnya, ya. Kalau kita tahu sababul wurudnya. Nah, ternyata yang dimaksud air ya dalam konteks ini bukan sembarang air, ya, tetapi air jenis tertentu. Nah, ceritanya kalau hadis ini adalah di Madinah itu ada semacam kolam besar. Kalau di Jakarta atau sekitarnya itu namanya setu, ya, semacam setu. Di mana air hujan itu dari kota Madinah itu dia akan mengalir ke arah setu ini, dataran rendah ini yang kemudian jadi semacam sumur lah. Nah, namanya Bi'rul Bido'ah. Namanya Bi'rul Bido'ah, artinya sumur Bido'ah, namanya sumur Bido'ah. Nah, karena dia menjadi tempat paling rendah di Madinah, kalau Madinah banjir atau kehujanan, air dari kota ini ya akan mengalir ke sini, ke Bi'rul Bido'ah ini, sumur yang namanya Bido'ah ini. Lubangnya besar, luas sekali gitu. Airnya sangat-sangat banyak sekali. Nah, kalau hujan, kemudian air dari kota mengalir ke Bi'rul Bido'ah ini, tentu saja kotoran-kotoran, bangkai-bangkai, kalau di dalam riwayatnya itu al-khuyud. Al-khuyud itu uh, apa mohon maaf pembalutnya perempuan yang setelah haid itu dia akan terbawa oleh air ini ke sumur bidoah ini. Begitu pula dengan al-luhum ya apa namanya bangkai-bangkai hewan yang sudah mati. Ada tikus, ada apa yang ketika banjir atau kena air hujan ini akan mengalir ke sumur bidoa ini. Jadi sumur bidoa ini airnya banyak sekali ya, dan juga di sana ada bangkai, ada najis-najis dan seterusnya. Tetapi di sana ya airnya sangat banyak dan airnya tidak berubah. Nah, di sini kemudian bisa dipahami bahwa alma di sini maksudnya adalah sebenarnya air sumur bidoah. Air sumur bidoah. Karakternya apa? Karakternya adalah airnya jumlahnya banyak. Yang kedua, sifat pokok air itu tidak berubah. Warnanya, baunya, rasanya itu tidak berubah. Nah, inilah kemudian yang menjadi kriteria, alasan mengapa air yang sumur bidoa itu ya tidak menjadi najis sekalipun di sana ada bangkai, ada najis ya dan seterusnya. Oke, itu mengungkap alasan. Kalau kita tahu asbabul wurudnya, ya kita akan tahu alasannya. Kita akan dapat penjelasannya. Yang kedua adalah membatasi keluasan pengertian. Seperti kata alma tadi itu. Alma ini kalau kita terjemahkan tekstual ya berbagai macam air, jenis air ya. Berapapun ukurannya, apapun airnya. Itu dia akan masuk ke dalam kata-kata al-ma'u ya, karena al-ma'u ini bentuknya general, bentuknya am ya. Ada kata ma'un kemudian ada al-nya. Nah, al inilah yang membuat dia berarti general. Jadi penting kalau kita memahami teks hadis begini mengetahui kaidah-kaidah bahasa ya, teman-teman. Nah, artinya kata alma ini artinya sangat luas sekali. Tetapi dengan kita tahu cerita tadi itu tentang sumur
bidoah tadi itu, kita tahu maksud dari al-ma ini adalah air sumur bidoah. Ceritanya adalah Rasulullah sedang mengomentari air sumur bidoah. Nah, kemudian berikutnya adalah mengungkap aturan yang sudah diubah. Ada hadis yang belakangan ini jadi memes ya di sosmed itu. Larangan untuk menimbun daging kurban lebih 3 hari atau larangan memakan daging kurban setelah hari ketiga ya dari Idul Adha. Nah, itu hadisnya kalau kita lihat asbabul wurudnya, maka kita akan tahu bahwasanya hadis itu sebenarnya sudah tidak berlaku ya. Alias sudah dihapus. Ketentuannya sudah dihapus. Nah, oke, kita lanjutkan dulu. Ini sekedar contoh saja, teman-teman. Ini tadi sebenarnya yang saya maksud ya. Jadi al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air adalah suci dan mensucikan. Al-ma'u tahurun. Air itu adalah suci dan mensucikan. Tidak la yunajjisu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang dapat membuatnya najis. Nah, ini terjemah potongannya ya, yang banyak diriwayatkan adalah potongan ini, teman-teman. Yang banyak diriwayatkan adalah potongan ini. Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Tetapi dengan kita mengetahui asbabul wurudnya, kita akan tahu bahwasanya yang dimaksud adalah air dalam sumur bidoah. Ya, air dalam sumur bidoah. Ini kalau kita lihat ceritanya an Abi Sa'idin Al-Khudri ya, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Anhu qila li Rasulillah, ada yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Natawaddau min bi'ri bidoah. Apakah kami boleh berwudu menggunakan air sumur bidoah? Wahia bi'run. Bidoah ini adalah sumur yutrahu fiha al-khuyud, di mana di dalamnya dibuang pembalut-pembalut yang perempuan yang haid. Wa lahmil kilabi, dan juga bangkai-bangkai anjing. Wa natni, dan barang-barang yang busuk ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Lalu Rasulullah bersabda, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Nah, ini kata-kata Rasulullahnya yang sebelumnya ya. Ini adalah asbabul wurudnya. Nah, ini disebut sebagai asbabul wurudnya. Oh, ternyata yang dimaksud oleh Rasulullah ini adalah air sumur bidoah. Atau kalau kita mau menyamakan, mengambil hukumnya, adalah air-air yang punya ketentuan, kriteria, karakter, ciri-ciri seperti air sumur bidoah. Apa? Satu, jumlahnya banyak. Ya, yang kedua, tidak berubah sifat-sifat pokok airnya. Dia warnanya tetap jernih, kemudian baunya juga tidak berbau najis. Kemudian rasanya ini juga dia tidak berubah. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, biar agak interaktif, coba mungkin teman-teman bertanya dulu ya. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Sebelum kita lebih jauh lagi maksudnya. Jadi topik kita di siang hari ini adalah tentang konteks. Nah, ini pentingnya konteks untuk memahami hadis-hadisnya Rasulullah. Assalamualaikum Ustadz. Silakan Mbak. Mau tanya aja, kan kalau sekarang itu kebanyakan memang banyak orang tuh mengutip tanpa konteks seperti yang tadi Ustadz bilang ya. Terus kalau misalnya kayak kita ini orang awam, terus pengen tahu konteksnya hadis. Nah, itu sumbernya cari resource-nya itu dari mana ya Ustadz ya? Oke, menarik pertanyaannya.
Eh, kita itu tidak bisa mengakses semua yang terjadi, peristiwa yang terjadi pada zamannya Rasulullah, teman-teman. Ini yang harus digarisbawahi ya. Eh, Rasulullah itu hidup 63 tahun ya. Hadis itu ya, selama Rasulullah hidup itu hadis. Eh, dan peristiwa-peristiwa yang apa namanya terjadi pada masa Rasulullah itu hanya bisa diketahui hanya yang diriwayatkan oleh para sahabat, dan kebanyakan itu adalah ya seringkali hanya kata-katanya saja. Cerita tentang peristiwa itu sendiri itu jarang bisa atau jarang diriwayatkan juga. Nah, kita hari ini yang hidup di abad 15 Hijriah ya, mengetahui potongan-potongan peristiwa pada masa Rasulullah itu ya melalui kitab-kitab hadis, teman-teman. Kitab-kitab hadis ya, di sana ada kitab Al-Muwatta, kemudian Musnad Ahmad, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Abi Dawud, kemudian An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan lain sebagainya. Jadi cara mengetahui, kalau idealnya ya, idealnya cara mengetahui asbabul wurud adalah mencari konteksnya ya dalam kitab-kitab hadis itu. Karena seringkali begini, ada hadis yang dalam satu riwayat, dalam satu kitab misalnya, tidak disebutkan sababul wurudnya, tetapi disebutkan sababul wurudnya dalam kitab yang lain, dalam riwayat yang lain ya. Nah, karena itu orang harus pintar-pintar takhrij hadis. Idealnya seperti itu. Jadi kalau mau agak susah ya, belajarnya seperti itu. Harus tahu bahasa Arab dulu, harus bisa mencari hadis dan seterusnya. Tapi ini sangat rumit ya, sangat rumit karena ini butuh waktu belajar yang cukup panjang. Nah, kalau terkait dengan orang awam, bagaimana caranya? Ya bertanya, paling sederhana. Tanya kepada saudara, sahabat, atau kenalan yang memang punya akses ya, kemampuan untuk mengakses kitab-kitab tersebut. Memang ada kitab-kitab yang khusus ya mengumpulkan asbabul wurud. Ada kitab-kitab khusus yang mengumpulkan asbabul wurud. Misalnya kitab Al-Lumah karya Imam Asyuti. Yang sampai kepada kita hari ini ya kitab Al-Lumah itu ya, tentang asbabul wurud, tapi jumlahnya sangat sedikit. Jumlahnya sangat sedikit. Paling hanya berjumlah sekitar 60 sampai 100 hadis yang ada asbabul wurudnya. Kitab lainnya yang dikarang oleh Imam Ibnu Hamzah Ad-Dimashqi, Al-Bayan wa Ta'rif. Tadi di slide itu saya sebutkan Syekh Ibnu Hamzah Ad-Dimashqi ya. Nama kitabnya Al-Bayan wa Ta'rif. Nah, dalam kitab ini hanya ada 800-an ya hadis yang disebutkan sababul wurudnya, yang berhasil dikumpulkan oleh Ibnu Hamzah Ad-Dimashqi. Kitab ini ada 2 jilid dan ini yang terbesar, teman-teman. Terbesar. Jadi sebenarnya ada banyak lagi. Kalau menurut keterangan Imam Ibnu Hamzah Ad-Dimashqi, kerja keras beliau itu menurut pengakuannya belum memuat semua hadis ya, atau belum memuat semua asbabul wurud hadis ya. Jadi masih ada asbabul wurud yang belum dimasukkan ke dalam kitab ini. Ini semacam ensiklopedi sebenarnya. Nah, baik Al-Lumah maupun Al-Bayan wa Ta'rif, sayangnya ini adalah kitab yang berbahasa Arab. Nah, kalau kita punya keterbatasan di alatnya ini, teman-teman, ya akan terjadi kerepotan juga. Alhamdulillah untuk kitabnya Imam Asyuti, Al-Lumah, itu sudah diterjemahkan. Salah satunya oleh guru saya, yaitu Profesor
Said Agil Munawar ya. Itu dicari aja di internet ada. Tetapi itu hanya sangat sedikit sekali, hanya sekitar 60 sampai 100-an hadis lah yang disebutkan asbabul wurudnya. Belum semuanya. Saya tidak tahu apakah Al-Bayan wa Ta'rif yang cukup tebel itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris misalnya. Mungkin kalau bahasa Inggris lebih mudah ya aksesnya bagi sebagian teman-teman di Indonesia dibanding bahasa Arab. Kecuali yang sudah sering atau sudah pernah belajar ini. Nah, kalau tidak punya alatnya bahasa Arab ini terutama ya, ya cara paling sederhananya bertanya. Bertanya kepada teman yang jurusan hadis, teman-teman. Itu mungkin kalau kita ingin memahami lebih utuh ya. Jadi apa istilahnya yang dibutuhkan ini sepertinya cukup banyak. Dan belum ada katakanlah di Indonesia ini proyek yang khusus misalnya untuk mengumpulkan hadis-hadis yang berisi sababul wurud. Ini tidak ada. Misalnya proyek dari Kemenak untuk bikin ensiklopedia asbabul wurud yang lebih lengkap dibanding Al-Bayan wa Ta'rifnya Imam Ibnu Hamzah ad-Dimashqi. Belum juga ada doktor atau profesor di bidang hadis yang mencoba menawarkan proyek ini. Gitu. Sehingga nanti kalau ini bentuknya proyek, ada yang mendanai, ada tim yang mengerjakan, sehingga tenaganya lebih banyak lagi, jadilah ensiklopedia asbab wurudil hadis. Ini belum ada. Sebenarnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sekalian ya misalnya. Kemudian dibikin versi digitalnya dalam bentuk website atau aplikasi di mana orang awam ini mudah untuk mengaksesnya. Saya ingin tahu nih asbabul wurudnya hadis ini itu seperti apa. Tinggal masukkan ke kotak pencarian ya, klik muncul. Nah, ceritanya ternyata seperti ini. Nah, ini belum sejauh yang saya tahu belum ada. Termasuk dalam proyeknya guru kami juga Dr. Lutfi Fathullah ya yang sangat rajin membuat produk-produk digital ya, website tentang hadis, tematik dan seterusnya. Ini sepertinya belum sampai ke arah sana berbicara tentang asbab wurudul hadis. Jadi cara paling sederhana kalau kita tidak punya bekal bahasa Arab untuk mengakses sumber-sumbernya langsung ya bertanya. Begitu Mbak Korina. Iya Ustadz. Sama ini Ustadz ya, kalau misalnya tadi kan dibilang kalau misalnya orang awam disuruh bertanya. Nah, tapi sekarang ini kayak Ustadz-Ustadz tuh kan banyak sekali ya. Maksudnya ya kita kan nggak tahu mana yang ahli hadis. Maksudnya kebanyakan mereka juga mengutip hadis dan kita nggak tahu itu apakah sudah benar konteksnya. Ada yang ya kayak gitulah. Jadi agak curhat sedikit ya Ustadz ya. Iya. Ya itu gimana gitu kita bisa. Ya, makasih. Ya kalau di Indonesia harus diakui juga tidak banyak yang mau menekuni studi hadis ini sendiri, apalagi mau bicara soal isu yang sangat spesifik ini gitu. Dan masyarakatnya itu juga belum terlalu terbuka untuk mau mempelajari hal ini, menganggap ini belum terlalu penting gitu. Kita lihat saja lah sebagai contoh ya, lembaga yang menaruh perhatian terhadap hadis itu mungkin sangat jarang. Yang paling banyak itu Al-Quran, pesantren tahfidz, lembaga tahsin dan tahfidz Al-Quran, rumah tahfidz gitu ya. Itu udah melimpah di mana-mana. Tapi kalau yang fokus di hadis itu sangat jarang. Pesantren itu juga sangat jarang yang fokus kepada hadis ya. Jadi akan sangat harus bisa dimaklumi kalau ustadz-ustadz kita SDM-nya adalah punya keterbatasan dalam akses terhadap ilmu hadis maupun kitab-kitab hadis. Jadi ya mungkin orang yang sudah pernah belajar saja yang akan bertanya seperti Mbak Korina. Kalau orang benar-benar awam, dia kalau sudah dikasih teks berbahasa Arab itu ya sami'na wa ta'na, sekalipun itu bukan hadis, ya. Sekalipun itu bukan hadis. Dalilnya apa Ustadz? Dikasih kutipan berbahasa Arab aja
itu orang udah diem, udah iya enggak gitu loh. Kadang-kadang banyak juga di antara kita yang tidak perlu juga tanya dalilnya apa atau dalilnya sahih atau tidak sahih. Belakangan ini aja baru ada orang bertanya, ini dalilnya sahih atau tidak sahih? Baru belakangan ini. Ini apa namanya? Ya salah satu yang sering ditekankan oleh guru kami ya, Profesor Ali Mustafa Yakub. Bahkan istilahnya beliau ini tidak segan-segan untuk menegur dai, ustadz yang terang-terangan menyampaikan hadis yang dalam tanda kutip bermasalah. Sekalipun sedang siaran di televisi nasional ditonton oleh jutaan orang. Dulu itu kiai saya itu pernah ya acara di TV One begitu, salah satu TV nasional, di mana dai-nya itu menyebut satu hadis tentang keutamaan berpuasa dalam aspek kesehatan ya, sumu tasihu. Setelah giliran beliau maju, ternyata disampaikan ini hadis. Ditanya ustadznya di depan waktu siaran begitu, dan sang ustadz ternyata tidak bisa menjelaskan konteks hadisnya. Nah ini gambaran saja bahwa ya harus dimaklumi situasi di negeri kita ini yang tidak cukup banyak yang menekuni studi hadis. Kalau kita lihat di jurusan keagamaan ya, katakanlah kampus-kampus yang buka studi Al-Quran dan hadis, dulu jurusan Al-Quran dan hadis ini jadi satu, namanya jurusan tafsir hadis. Lalu beberapa tahun belakangan dipisah, ada jurusan ilmu Al-Quran, ada jurusan ilmu hadis. Kalau yang masuk ke jurusan ilmu Al-Quran itu banyak banget. Kalau yang masuk jurusan ilmu hadis, nah ini paling 5 orang itu sudah banyak sekali. Artinya apa? Orang kenal studi hadis, kemudian sampai lebih detail lagi ini sangat sangat jarang sekali. Apalagi mengikuti kajian hadis yang lebih mutakhir ya. Ya makanya tidak heran misalnya ketika diceritain hadis-hadis tentang hari kiamat misalnya ya orang langsung percaya danau Tiberias mengering sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Berarti kiamat sekarang ini sudah dekat. Ya langsung percaya saja padahal keringnya itu ya seperti apa, karena apa, ya terima-terima saja. Sampai ada orang kemudian jual tanah, jual harta, ya menyiapkan diri untuk menyambut hari kiamat. Hartanya dijual untuk berhijrah ya, menyambut hari kiamat biar selamat. Ada bahkan yang percaya bahwasanya kalau sudah kiamat lebih baik adalah ke Suriah. Nah ini lebih berbahaya lagi. Suriah negara yang lagi perang karena percaya dengan hadis hari kiamat dan tidak terlalu sadar kondisi, konteks, diimani secara membabi buta, akhirnya pergi ke sana. Padahal di sana lagi perang. Nah sekarang kelompok yang didukung kalah, mereka pengen pulang lagi. Nah ini berbahaya juga. Jadi dengan belajar ilmu hadis begini, setidaknya kita memiliki critical thinking ya, apa namanya itu kesadaran yang lebih kritis gitu ya, lebih teliti, lebih hati-hati lagi. Ya jawaban saya mungkin dimaklumi saja kalau kita misalnya akan kesulitan melihat kualifikasi ustadz atau tenaga penyuluh keagamaan yang mengerti studi hadis. Di Indonesia itu sangat jarang. Ada sebenarnya misalnya Ustadz Abdus Somad. Beliau ini jurusan S1, S2, S3-nya hadis semuanya. Tapi tidak ada yang pernah mendeklar beliau sebagai apa namanya ahli hadis gitu ya. Memahami beliau sebagai ahli hadis. Ustadz Abdus Somad yang terkenal itu saja tidak ada yang membranding beliau sebagai ahli hadis. Apalagi ustadz-ustadz yang popularitasnya di bawah beliau begitu. Mungkin itu Mbak yang bisa saya jawab. Ya Ustadz, matur nuwun. Silakan teman-teman yang lain monggo. Ya Ustadz, sedikit sepakat sama Mbak Korina gitu.
Iya, gimana? Di Indonesia emang kayaknya lagi darurat atau apa ya. Saya sendiri ngelihatnya kenapa tertarik sekarang, dulu karena saya kan mengambilnya ilmu tafsir gitu kan. Oh Karena iya. menurut saya ilmu hadis ini kompleks gitu kan. Dari hadisnya Rumit sekali, sendiri ada Mbak. yang mutawatir, ada yang ahad, ada yang nanti rumit gitu. Iya. Makanya saya pas penjurusan langsung saya nggak ngeliat lagi langsung ilmu tafsir gitu, nggak ilmu hadis. Karena ya itu kompleksnya tadi gitu kan. Sedang dari hadisnya sendiri derajatnya pun macam-macam gitu kan, nggak seperti Al-Quran kan dia sudah mutawatir semua, jadi Mutawatir tinggal semua. Iya. penjelasannya aja bagaimana gitu. Sedangkan kalau hadis kan kita perlu ditakhrij kembali gitu. Masalahnya di Indonesia ini yang ahli hadis seperti almarhum Profesor Ali Mustafa Yaqub, Profesor Said Agil Al-Munawar gitu, itu jarang ke-up gitu, hanya ya nggak semasif. Ya Ustadz tahu sendiri sekarang kan terstruktural banget ya, yang semboyan-semboyan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah seperti itu. Tapi yang membicarakan semboyan itu sendiri, ustadz-ustadznya yang mendakwahi itu tidak menguasai ilmu tafsir, tidak menguasai ilmu Al-Quran atau ilmu hadis gitu. Jadi hanya semboyan belaka gitu. Jadi sempat greget juga, dan ternyata itu masif Ustadz gitu. Jadi kita yang awam gitu kan, atau yang sedikit-sedikit mencicipi lah gitu kan bagaimana ilmu hadis, agak ini juga gitu kan, lah kok begini gitu kan, penjelasannya nggak dijelaskan lagi gitu kan, boro-boro asbabul wurud gitu, bener-bener tekstual banget gitu kan, boro-boro konteksnya gitu ibaratnya. Jadi sebenarnya orang-orang seperti ya Profesor Said Agil lah kan, Masya Allah gitu kan, semua lini kayaknya beliau bisa gitu kan, dari usul fiqh bisa. Soalnya saya sempat pernah 3 semester sama beliau, ini semuanya kok ngajar tafsir iya, hadis iya, usul fiqh iya gitu. Tapi kok nggak ke-up, nggak semasif itu gitu. Sedangkan kalau saya tonton di YouTube-nya juga hanya paling penontonnya berapa, viewernya berapa, nggak. Misalkan di channel-channel yang Ustadz sendiri tahu gitu kan masif, dan itu ditelan mentah-mentah tanpa dikaji lebih mendalam. Ya pokoknya konteksnya kalau nggak Quran Sunnah, halal haramnya itu langsung, atau bid'ahnya itu bagaimana langsung secara tegas gini, jadi kurang luwes gitu. Nah kita memang kenapa ya, saya juga bingung kenapa ya orang-orang seperti yaitu Ustadz Dr. Abdul Somad seperti itu gitu kan, atau Profesor Said Agil gitu, kenapa nggak keangkat benar gitu, maksudnya hanya beberapa kalangan aja mungkin yang tahu beliau ini gitu. Kalau Ustadz Abdul Somad yang terkenalnya ya hanya beliau memberi wejangan gitu kan. Untuk hukum-hukum kita khusus kajian hadis sendiri sepertinya jarang gitu. Gitu Zat, kalau saya nanggepin. Ya, terima kasih Mbak. Itu menarik ya kalau kita membicarakan sababul wurud tentang minimnya kajian hadis ini. Konteks di Indonesianya. Jadi memang kalau kita lihat di dunia global, dunia muslim ya, hadis itu lebih banyak atau banyak diminati. Yang pertama adalah di India. India ini menjadi salah satu pusat studi hadis ya. Belakangan itu banyak ulama-ulama ahli hadis yang lahir di India, Al-Hindi. Misalnya Muttaqi Al-Hindi, misalnya Al-Mubarakfuri, misalnya siapa lagi? Asindi. Semua ini kawasan India semuanya. Bahkan yang gurunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri kerajaan Arab Saudi ya, itu adalah orang India, yaitu Syekh Muhammad Hayat As-Sindi. Sindi ini adalah Sindah ya, provinsi di Pakistan hari ini. Kalau dulu ya maksudnya India mereka. Nah, selain di India yang mengembangkan betul ya kajian hadis, karena orang India ini kan pada umumnya bermadhab Hanafi, seringkali dituduh anti hadis ya, dituduh tidak paham hadis, dilabeli tidak suka hadis, macam-macam yang jelek-jelek itu. Sepertinya orang India yang bermadzhab Hanafi ini gatal juga dengan
tuduhan-tuduhan labelisasi yang menganggap mereka tidak paham hadisnya. Akhirnya mengembangkan betul ya kajian-kajian hadis, sanad dan diroyahnya, matannya. Sehingga muncul ulama-ulama besar di bidang hadis di India. Pada akhirnya mengerucut ya pada Darul Ulum Deobandi namanya. Nah, yang kedua pada tahun 60-an, 80-an Arab Saudi itu mulai muncul ya, memunculkan dengan madhab barunya. Syekh Mustafa Al-A'dhami, gurunya Pak Kiai Ali Mustafa Yakub, itu sampai mengapresiasi bahwasanya an-nahdhah al-ilmiyah, kebangkitan keilmuan hadis ya, itu tidak bisa dilepaskan dari peran kerajaan Saudi, tetapi dengan gayanya yang seperti itu gitu ya. Nah, sebenarnya ada dua pusat studi hadis yang tradisional ya, yaitu yang pertama di Suriah, yang kedua di Mesir ya. Model sanatan, ijazahan dan seterusnya atau teori-teori ulumul hadis ini masih sangat kuat dipelajari. Itu sebenarnya pusat-pusat kajian hadis ya. Nah, di Indonesia itu sebenarnya banyak pula ulama-ulama yang sebenarnya punya keahlian di bidang hadis, tetapi sifatnya lebih kepada transfer knowledge-nya ya. Misalnya Imam Syekh At-Tirmidzi ya, Termasi ya. Beliau punya Manhaj Badawi Nadhar, kitab mustalah hadis ya. Beliau punya sanad juga. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau juga dikenal sebagai muhaddis. Dan ada murid-muridnya Syekh Yasin Al-Fadani misalnya, Kiai siapa? Pengarang Misbahul Dzolam itu, orang Betawi, orang Bekasi. Kemudian belakangan ada Kiai Ali Mustafa Yakub yang cukup rajin. Siapa, Mbak? Kiai Ahmad Marwazi bukan? Bukan. Yang baru sekarang ini misalnya Kiai Ahmad Marwazi. Cuman beliau kalau nggak ditanya sepertinya tidak akan keluar ilmu hadisnya. Jadi kalau pengen menggali ilmu dari beliau harus rajin bertanya. Dan lain sebagainya ya. Jadi ini kalau boleh saya katakan, orang yang belajar ilmu hadis ini termasuk al-ghuraba, tubalil ghuraba gitu. Rasulullah mengatakan tubalil ghuraba, keberuntungan bagi orang para ghuraba ini, orang yang jumlahnya sedikit. Ya semoga nanti ke depan semakin banyak pusat-pusat kajian hadis itu ya di Indonesia ini. Itu saya setuju juga dengan Mbak Arini. Yang lain, Mbak Rika atau Mas Rakil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin langsung mempraktekkan apa yang tadi Pak Ustadz sarankan ya. Ini langsung bertanya kepada ahlinya. Apa itu? Iya kan, berhubung saya bukan muhadis ya, saya muhandis, jadi saya tanya ke muhadis. Jangan Gitu. anggap saya muhadis. Saya lebih ke peneliti hadis kalau di sini, Mas. Di Al-Bukhari Institute kita menyebutnya peneliti hadis. Belum berani declare sebagai pakar hadis. Monggo silakan. Ada beberapa hadis yang mau saya tanyakan. Tentu tidak sebanyak yang ada di kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim ya. Paling cuma 5 atau 6. Tapi sebelum itu saya mau bertanya, jadi ketika kita berbicara tentang asbabul wurud, maka mau tidak mau konsekuensinya akan ada dua partai, tekstualis sama kontekstual. Yeah. Jadi maksud saya, kapan kita harus mengambil konteks, kapan kita harus mengambil teks, karena itu tadi tidak semua hadis ada asbabul wurudnya. Yeah. Apakah kapan kita harus, ketika ada asbabul wurud, apakah kita harus mengambil konteks
ataukah kita bisa ada opsi, ada celah untuk mengambil teks hadisnya atau bagaimana? Jadi apakah yang didahulukan ibrah bi umumil lafzi atau bi khususi sabab, dan bagaimana kaidahnya? Itu yang pertama. Kemudian itu pertanyaan itu juga berhubungan sama hadis ini. Yang kedua ini hadis tentang apa namanya, bintang Suroya yang kemarin sempat gitu. Jadi setelah kita ketahui bersama, mungkin di beberapa kitab itu kan, terutama mungkin di Fathul Bari itu dijelaskan bahwa itu masuk ke bab tentang Bayi' Uthimar Qobla Ayab 2 Sholahuha. Jadi jelas itu tentang jual beli buah-buahan. Maksudnya, kenapa saya tanyakan, karena sempat saya terus diklaim jadi nggak percaya hadis. Ini Anda nggak percaya hadis, hadis Nabi jelas. Pokoknya Rufi'at al-Ahah itu setelah muncul bintang Suraya itu pasti akan ini hadis Nabi ini. Begitu. Jadi orang yang mungkin melihat itu jadi terlihat tidak percaya hadis, padahal kan yang malah dituduh ingkarul hadis ya, ingkarul ya itu yang hadis yang mau saya tanyakan. Yang kedua, hadis yang kedua itu tentang hadis nyemir rambut. Hadis nyemir rambut yang secara itu di akhir daripada hadis itu kan ijtanibu as-sawad. Ya, hindari atau jauhi nyemir dengan warna hitam. Nah, itu kalau lihat teks lihat teks-teks fikih, maka ya jelas ada yang bilang makruh tanzih, ada yang bilang haram untuk yang hitam, dan yang selain hitam terus boleh. Padahal apakah konteksnya itu berbeda dengan konteks yang sekarang atau sama? Yang mau saya tanya, apakah bahan semir dulu itu sama dengan yang sekarang atau bagaimana? Oh iya. Terus hadis selanjutnya ini tentang mumpung belum musim pilkada, jadi mau saya tanyakan sekarang. Komentar atau penjelasan dari Pak Ustadz Huda tentang hadis la yuflihal qaum walau amrohum imro'atan. Jadi bagaimana hadis yang melarang meramal bahwa suatu kaum itu tidak akan berhasil jika dipimpin oleh perempuan. Itu. Kemudian hadis tentang minum air kencing unta. Saya mau tanya. Tuh. Terus satu lagi hadisnya, mohon maaf Ustaz. Satu lagi ya. Itu hadis sholat dirihal. Jadi sholat di rumah. Hadis sholat di rumah. Hadis itu kan kalau ada beberapa hadis yang menjelaskan itu fil mator dan ilah. Jadi kalau ada hujan, angin kencang, itu saja boleh sholat di rumah. Nah, kalau konteksnya selain daripada hujan dan pada angin kencang, itu di situasi yang sekarang, di mana konteksnya sudah beda dengan dulu, itu bagaimana? Apakah kalau di asbabul wurud kan mentaksis yang am, jadi disinggung oleh Pak Ustadz itu. Nah, kalau mengamkan yang taksis itu bagaimana? Jadi misalnya di hadis hanya menyebutkan ini, terus kita implementasikan, ya berarti untuk semua. Kayak misalnya hadis Nabi menggunakan tangan kanan atau kaki kanan pada saat begini. Maka ulama ya semuanya yang berhubungan dengan kebaikan ya pakai tangan kanan gitu. Ya gitu aja. Terima kasih. Pertanyaannya banyak, saya sampai lupa. Ya udah, sejak Pak Ustadz share itu udah saya tulis yang mau saya tanyakan. Oke. Yang pertama tadi tentang bintang Suroya ya. Tekstual kontekstual ya. Kapan harus tekstual dan kapan harus kontekstual? Apakah harus tekstual terus? Apakah harus kontekstual terus? Atau bisa zigzag? Kalau di awal kita kan
memilah ya pemahaman, kecenderungan dalam memahami hadis itu ada dua. Ada yang tekstual dan ada yang kontekstual. Ada yang lafziyah, harfiah, ada yang maknawiyah, maqasidiyah gitu ya. Dan itu sudah terjadi sejak masa sahabat dulu. Jangankan kita hari ini, sahabat saja itu memahami ada yang tekstual, ada yang kontekstual. Dan sempat ribut juga dalam peristiwa salat asar di suku Bani Quraidah. Nah, kalau kita hari ini ribut, misalnya perang, saya kontekstual perang dengan yang tekstual, itu sebenarnya fenomena yang lumrah saja. Para ulama seperti saya kutip kemarin itu, ada Imam Nawawi, ada Ibnu Hajar, kemudian ada Ibnu Qayyim, juga memaklumi adanya dua aliran ini, yang tekstual dan yang kontekstual ini. Nah, perdebatan atau ikhtilaf di antara para ulama juga tidak bisa dilepaskan dari kecenderungan tekstual dan kontekstual. Entah apapun itu bentuk kontekstualnya, tapi perbedaan kontekstualisasi, mengkontekskan suatu hadis, ya itu akan melahirkan perbedaan pendapat. Nah, kaidah umumnya itu kalau ada teks, artinya ada dalil, itu lebih utama untuk dipakai. Ikmalud dalil aula min ilghaihi. Kaidahnya seperti itu. Kaidah usul fikihnya, kaidah qawaidul fikihnya. Ikmalud dalil aula min ilghaihi atau min ihmalihi. Jadi kalaupun ada potongan hadis perkataan Rasulullah ya, ini lebih utama untuk dipakai. Nah, seperti itu. Lebih utama. Kecuali ada dalil lain yang bertentangan dengan hadis ini. Baik dalil itu berbentuk hadis nakli, dalil nakli ya, Quran dan hadis lain bertentangan dengan hadis ini, atau bertentangan dengan dalil akli. Nah, maka harus dialogkan. Nah, di sanalah kemudian terjadi komparasi intertekstual begitu. Nah, nanti bagaimana cara titik temunya antar berbagai dalil yang saling dalam tanda kutip kontradiksi atau ikhtilaf tadi itu. Ya, nanti ada beberapa pilihan. Ada al-jam'u. Jam'u ini adalah mencari pemahaman ya yang menegosiasikan, mengkompromikan dua dalil yang saling bertentangan ini. Agar kedua dalil bisa saling sama-sama diamalkan. Nah, itu. Ada yang al-jam'u dan seterusnya. Nah, metode ini harus diakui adalah sudah termasuk kategori kontekstual. Ya, termasuk kategori kontekstual. Jadi, pedoman awalnya ya, prinsipnya kalau ada dalil sahih ya dipakai. Jadi dipakai. Ini kalau kita masuk ke ranah ijtihadnya ya, teman-teman. Kalau dalam kebiasaan kita ya, ini kan kita manut ya, manut sama ulama, manut sama kiai. Kalau dalam praktik keberagamaan kita, ya kita rujuk kitab fikih, kita rujuk kitab syarah hadisnya. Jarang sekali atau bahkan akan sangat sulit ya, tantangannya besar kalau kita masuk ke medan ini, langsung ijtihad kepada Quran dan hadis. Kenapa? Karena akan ada banyak teks-teks hadis yang akan saling bertentangan, yang akan kita temui ya, kalau kita benar-benar kritis. Juga teks-teks Al-Quran akan bertentangan dengan hadis, kalau ya kita kritis. Nah, karena itu yang kalau kita berbicara tentang praktik sebenarnya, kita lebih banyak merujuk kepada pendapat ulama ahli fikih dibanding ijtihad langsung. Kata orang yang mengkampanyekan kembali kepada Al-Quran dengan As-Sunnah. Saya kira tidak benar-benar mereka melakukan ijtihad dari awal ya, untuk menentukan sikap apa yang dianggap sesuai dengan syara. Itu. Jadi kalau secara praktik begitu. Rujukannya adalah mazhab-mazhab atau ulama-ulama yang sudah menulis kitab-kitab
itu ya penjelasan tentang agama. Nah, karena itu kalau kita masuk ke wilayah ini tadi kita harus siap ini dikonfrontasi dengan hadis-hadis yang lain. Kalau misalnya kita punya sikap didasarkan pada satu hadis saja, satu teks saja, kemudian kita ngotot, maka kita harus siap kalau ada orang lain ya pakai hadis yang lain yang berbeda dan berdebat dengan kita. Itu. Nah, tentang bagaimana kaidah mendudukkan masing-masing teks yang saling bertentangan ini, yang ikhtilaf ini, yang berta'arud ini, ya ada kaidah-kaidah usuliyahnya. Seperti tadi ada al-jam'u, kompromi, kemudian ada tarjih ya, kemudian ada nasikh dan mansukh. Ini kalau adalah terkait dengan praktik. Nah, ada juga yang terkait dengan faidah apa, hikmah apa yang bisa kita ambil dari sebuah riwayat. Nah, ini yang paling enak memang kita pahami konteksnya, kalau dapat konteksnya ya. Dan seperti disinggung di awal tadi, sebenarnya yang banyak ada konteksnya, itu tidak banyak yang disebutkan. Karena itu ya pada umumnya ulama ya menerima potongan-potongan hadis itu saja. Kalau ada perintah atau ada pernyataan Rasulullah yang mengindikasikan suatu perbuatan itu positif, ya akan dinilai itu sebagai anjuran, baik itu sunnah, mustahab, ya, maupun sampai ke taraf wajib. Taraf wajib. Nah, ini jadi mainnya adalah wilayah ijtihad, ya, ijtihad langsung kepada kandungan hadis. Nah, kalau mau ke sana, ya berarti kaidahnya pertama ikmalud dalil aula min ilghaihi. Kalau ada dalil ya diamalkan lebih utama dibanding tidak dipakai. Itu. Nah, lalu apakah harus tekstual atau kontekstual? Ya pertama kalau tidak ketemu teksnya, tidak ketemu konteksnya, ya mau tidak mau ya harus tekstual. Karena itu pada umumnya kitab usul fikih ya, metode ijtihad itu adalah metode ijtihad yang berdasarkan bahasa, teks, al-alfaz. Kaifiyatul istinbat ya, itu paling banyak adalah menggunakan pendekatan bahasa, qawaid lughawiyah. Misalnya apa? Ada namanya hakikat, ada majas. Ini konsep bahasa. Ada am, ada khos. Ini konsep bahasa. Mutlak, muqayyad, konsep bahasa yang sebenarnya cakupan makna satu kata ini luas atau sempit, general atau spesifik, dan seterusnya. Dan pendekatannya adalah pendekatan bahasa pada umumnya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya aliran tekstual, ya, kenyataannya adalah sebenarnya dominan dalam dunia Islam. Nah, itu terkait dengan pilihan apakah tekstual kemudian ataukah kontekstual, mengingat keterbatasan sababul urut ya. Terkait dengan ketika ada sababul urut, apakah nanti harus pakai kaidah bahwa hadis ini harus diamalkan semua umat Islam, atau harus dilokalisir untuk zamannya saja. Ini juga harus dilihat secara detail juga, secara hadis per hadis, tidak bisa di generalisasi, ya, tidak bisa digeneralisasi. Apakah al-ibrah bi umumil lafadz atau bi khususis sabab? Apakah yang akan dipakai adalah kaidah tentang ya hadis ini harus ditempatkan sesuai konteksnya, tidak boleh dibawa kemana-mana. Tidak begitu juga, artinya kadangkala para ulama itu ya berbeda-beda juga cara menempatkan sebuah teks ini. Tapi kebanyakan ya pakainya al-ibrah bi umumil lafadz ya. Al-ibrah bi umumil lafadz. Jadi keumuman lafadznya seperti apa. Nah, nanti tinggal sebenarnya sederhananya kalau sudah orang berpegang kepada umum lafadz, tinggal nanti kalau ada orang mendebat, tinggal ada temuan lain, dalil lain, ya tinggal didialogkan saja. Seperti itu sih sebenarnya.
Karena wilayahnya ini wilayah ijtihad ya teman-teman, bukan wilayah praktis. Kemudian tentang hadis tentang bintang Suraya itu ya, wabah akan berhenti ketika muncul bintang Suraya. Betul sekali, ini sebenarnya ada banyak ragam versi ya, riwayat. Idza nazalatil ahad ya. Apa ya bahasanya itu? Bahasanya itu. Jadi di sana ada banyak sekali versi riwayat. Ada versi riwayat yang mengatakan ya aha ini bencana atau wabah ya. Sebenarnya lebih tepat kalau dimaknai sebagai apa namanya hama. Aha. Karena konteksnya adalah saat itu apa namanya tanaman-tanaman, buah-buahan yang akan dijual itu terkena wabah, terkena apa namanya hama. Nah, kemudian muncul pernyataan ini bulan depan adalah bulan Suroya, apa namanya bintangnya, rasinya adalah rasi Suroya. Nah, kalau sudah sampai bulan itu di rasi ini ya, maka ini akan berubah cuacanya dari lembab menuju kering. Nah, disinilah kemudian apa namanya hama itu akan berakhir, ya, akan berakhir. Jadi betul hadis tentang bintang Suraya ini adalah berbicara tentang apa namanya kalau oleh para ulama dimasukkan ke dalam bab larangan jual beli barang yang belum pasti, seperti buah yang masih muda. Ya, qobla budui solahi. Jadi buah-buahan yang masih muda, masih pentil ya kalau bahasa orang Jawa itu, masih pentil, itu jangan dijual dulu. Kenapa? Karena bisa jadi di tengah jalan, ketika sudah deal misalnya dibeli satu kebun ya mangga, tapi mangganya masih sangat muda sekali, masih sangat kecil gitu. Nah, kenapa ini dilarang? Adalah karena ada kekhawatiran nanti sebelum masa panennya ya dia akan rontok, dia akan kena hama, dia akan kena sesuatu yang membuat orang itu merugi. Artinya jual beli yang tidak ada kepastian ya dalam barang yang diperjualbelikan. Ini rawan gururnya, rawan penipuannya gitu. Bisa jadi kan hamanya dibikin-bikin juga dan seterusnya. Nah, ini kemudian menjadikan ulama lebih memahami dalam konteks ini gitu loh. Dalam konteks larangan jual beli untuk barang-barang yang belum pasti, ya. Timbangannya, takarannya belum pasti. Termasuk salah satunya adalah jual beli buah-buahan yang masih muda. Qobla budui solahihi. Nah, hadisnya berawal dari hadis ini. Jadi ceritanya di Madinah itu ada orang yang transaksi jual beli begitu ya, jual beli buah-buahan di sana, entah kurma atau apa. Dan itu kemudian dilarang oleh Rasulullah. Kenapa? Karena ini musim hama. Musim hama ini baru berakhir ketika muncul bintang Suraya. Ketika muncul bintang Suraya, hama ini baru akan berakhir. Jadi kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Ya karena itu terkait dengan cuaca, terkait dengan kelembapan, terkait dengan munculnya hama. Nah ini kemudian yang harus dipahami. Tetapi ketika itu dicerabut dari konteksnya, kemudian diberi konteks baru hari ini ya, ahah itu dimaknai sebagai wabah. Wabah yang bukan menyerang tanaman, tapi menyerang manusia. Tadinya menyerang hewan, ada di hewan, kemudian menyerang manusia. Nah, kemudian dikontekstualisasikan bahwa pada saat yang bersamaan, rasi bintang Suraya itu muncul pada tanggal 15 Mei, menurut perhitungan hisabnya ya. Nah, lalu dikontekstualisasikan bahwasanya wabah global ini
akan selesai pada tanggal 15 Mei. Kenapa? Karena saat itu muncul bintang Thuroya di pagi hari. Nah, apakah tepat melakukan kontekstualisasi semacam ini? Ya, kalau bagi orang yang belajar kayak begini ya sudah tahu referensinya nggak akan percaya. Sudah baca kitab-kitab hadis yang meriwayatkan ini. Hadis ini pertama kali ada dalam kitab Muwatta, kitab yang paling tua ya. Lalu dikutip di beberapa diriwayatkan dalam kitab-kitab yang lain. Dan dalam Muwatta pun itu juga berbicara tentang jual beli buah yang qabla budwi sholahiha. Itu konteksnya. Nah, ketika dipotong teksnya, dikontekstualisasikan hari ini, ya orang yang sudah pernah belajar juga nggak akan terlalu yakin juga dengan pendapat yang mengatakan, yang meramalkan kemarin itu, COVID akan selesai di tanggal 15 Mei, atau ketika muncul bintang Thuroya di pagi hari. Nah ini makanya kontekstualisasi itu juga harus memperhatikan aspek historisnya. Jadi di abad-abad yang lalu itu hadis ini pernah dikontekstualisasikan nggak sih? Seperti apa sih kontekstualisasinya di masa sahabat, di masa tabi'in, para ulama ya, abad pertengahan dan hingga hari ini. Contoh kasus misalnya ada tentang hadis panji hitam dari timur. Teman-teman mungkin pernah dengar ya. Ada hadis yang menyebutkan akan datang pasukan yang membawa panji hitam dari timur. Nah, kalau kalian udah ketemu itu, maka ya datangilah pasukan itu, bergabunglah dengan pasukan itu. Bahasanya itu adalah ar-rayatus sud, ya. Pasukan panji hitam. Kalau kalian melihat itu, menyaksikan itu, bergabunglah. Kenapa? Karena di sana ada Al-Mahdi. Baiatlah Imam Al-Mahdi ini walaupun dengan cara merangkak menuju tempatnya Al-Mahdi ini. Nah, 2014 itu muncul kelompok ISIS ya, kampanye bahwasanya mereka ini adalah pasukan panji hitam yang diramalkan oleh Rasulullah SAW. Nah, padahal hadis ini mulai terkenal ya, itu sekitar tahun 129 Hijriah. Ada peristiwa apa saat itu? Keruntuhan ya dinasti Bani Umayyah di Suriah, di Damaskus. Siapa yang meruntuhkan? Adalah pendiri ya dinasti Abbasiyah, yaitu Abul Abbas As-Saffah. Nah, dia ini didukung oleh Ahlul Bait ya, pendukung Sayyidina Ali, kelompok Syiah ya, Syiatul Aliyin. Nah, mereka kebanyakan berada di kawasan timur ya. Ya, ada di Irak, Iran, Persia hari ini. Nah, agar sesuai dengan teks hadis ini ya, jenderalnya yang namanya Abu Muslim Al-Khurasani itu dia mempersenjatai, memberi simbol ya, membawa bendera, seragam tentaranya itu warna hitam semuanya. Nah, lalu mereka ini mendeklarasikan diri sebagai ya Ashab Rayatis Sud, pasukan panji hitam dari timur. Di mana ini nanti akan ada Al-Mahdi di belakangnya. Jadi sebelum hari ini, ribuan tahun yang lalu hadis ini juga sudah pernah digunakan. Dan hari ini yang percaya bahwasannya ISIS itu adalah Ashab Rayatis Sud, itu tidak sedikit. Orang Indonesia yang berangkat ke Suriah itu ada 1.000 orang. Nah, itu betapa banyak yang percaya ya. Halo teman-teman.